Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai laporan keuangan atau financial statement. Ibu akan sedikit mereview sambil kalian mengingat-ingat bahwa laporan keuangan merupakan sebuah catatan informasi suatu perusahaan yang berisi data-data akuntansi pada suatu periode akuntansi tertentu yang mampu menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan ada beberapa jenis. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan modal atau ekuitas, yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kalian pelajari minggu lalu atau yang kalian kerjakan hanya 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan neraca atau laporan posisi keuangan. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai jurnal penutup atau closing entries dan juga jurnal pembalik atau reversing entries. Sebelumnya Ibu akan membacakan atau menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar mengenai jurnal penutup itu sendiri. Yang kedua mengenai tahapan menyusun jurnal penutup. Yang ketiga bagaimana menyusun neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir kita akan belajar menyusun jurnal pembalik. Oke. Kita akan membahas mengenai apa sih pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan ayat jurnal untuk menolkan atau menutup saldo perkiraan-perkiraan sementara apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi untuk periode selanjutnya. Nah, apa saja sih akun nominal itu? Akun nominal yang ditutup dalam jurnal penutup itu ada 3. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada biaya atau beban, dan yang ketiga ada prive. Nah, pasti kalian bertanya kan, mengapa prive dimasukkan dalam akun nominal atau mengapa prive ditutup seperti itu. Jadi, ketika menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, saldo-saldo akun real seperti aset, utang, lalu modal harus menunjukkan jumlah saldo yang sesuai dengan keadaan atau yang sebenarnya. Jadi mengapa prive itu ditutup dalam jurnal penutup? Karena modal dalam neraca saldo setelah penutupan itu harus menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan penyusunan jurnal penutup. Yang pertama, untuk memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak tercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada periode selanjutnya. Yang kedua, untuk menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Jadi ketika kita setelah menyusun neraca saldo setelah penutupan, akan didapat akun-akun real seperti aset, utang, modal yang nantinya saldo-saldo ini akan dijadikan sebagai saldo awal pada periode selanjutnya. Lalu yang ketiga, untuk menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara, yaitu pendapatan, beban, dan prive, sehingga perkiraan-perkiraan tersebut saldonya akan menjadi 0. Yang keempat, untuk mempermudah ketika dilakukan pemeriksaan, karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode selanjutnya. Yang kelima, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Lalu yang terakhir, untuk menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukannya penutupan buku. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan penyusunan jurnal penutup.
Yang pertama, ketika akan menutup akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi, maka jurnalnya pada bagian debit adalah akun pendapatan, lalu pada bagian kredit adalah akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, untuk menutup akun beban ke akun ikhtisar laba rugi, maka jurnalnya pada bagian debit akun ikhtisar laba rugi dan pada bagian kredit adalah akun beban. Yang ketiga, untuk menutup saldo laba rugi, jika perusahaan tersebut mengalami laba, maka jurnalnya pada bagian debit adalah akun ikhtisar laba rugi dan pada bagian kredit adalah akun modal senilai saldo laba perusahaan yang tercantum dalam laporan laba rugi. Namun ketika perusahaan itu rugi, maka jurnalnya adalah pada bagian debit adalah akun modal dan pada bagian kredit adalah akun ikhtisar laba rugi sebesar saldo rugi yang tercantum dalam laporan laba rugi. Kemudian yang terakhir adalah ketika akan menutup akun prive ke akun modal, maka jurnalnya pada bagian debit adalah akun modal dan pada bagian kredit adalah prive. Setelah dilakukannya penyusunan jurnal penutup, maka perkiraan aktiva atau aset akan bersaldo debit. Kemudian perkiraan kewajiban akan bersaldo kredit. Lalu perkiraan modal akan bersaldo kredit. Selanjutnya perkiraan prive akan bersaldo 0 dan perkiraan pendapatan juga akan bersaldo 0 serta perkiraan beban juga akan bersaldo 0. Berikut bisa kalian lihat sumber data pembuatan jurnal penutup. Servis Tuan Budi laporan laba rugi periode 31 Desember 2017. Pendapatan servis senilai Rp700.000, beban-beban usaha yang terdiri dari beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan peralatan, beban bunga, beban serba-serbi, sehingga didapat total beban senilai Rp563.000 dan laba bersih sebesar Rp137.000. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan modal dari servis Tuan Budi periode 31 Desember 2017. Modal Tuan Budi 1 Januari 2017 senilai Rp1.500.000, kemudian laba bersih senilai Rp137 yang tercantum dalam laporan laba rugi tadi, kemudian pengambilan prive sebesar Rp100.000 sehingga didapat penambahan modal sebesar Rp37.000 dan modal akhir Tuan Budi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.537.000. Berikut bisa kalian lihat contoh-contoh atau tahap-tahap pembuatan jurnal penutup. Yang pertama itu menutup semua perkiraan pendapatan. Jadi jurnalnya pada bagian debit itu pendapatan jasa servis senilai Rp700.000, kemudian pada bagian kredit akun ikhtisar laba rugi sebesar Rp700.000. Yang kedua, untuk menutup semua perkiraan beban, jurnalnya yaitu pada bagian debit akun ikhtisar laba rugi, kemudian pada bagian kredit ada beban gaji senilai Rp174.000, beban serba-serbi senilai Rp70.000, kemudian beban penyusutan senilai Rp25.000, beban perlengkapan senilai Rp250.000, beban sewa Rp40.000, yang terakhir yaitu beban bunga senilai Rp4.000. Lalu yang ketiga adalah menutup perkiraan akun ikhtisar laba rugi. Jadi jurnalnya adalah akun ikhtisar laba rugi sebesar Rp137.000 di debit
dan modal Tuan Budi 137 di debit, karena tadi perusahaannya Tuan Budi ini kan laba, jadi jurnalnya ikhtisar pada bagian debit dan modalnya pada bagian kredit. Kemudian yang terakhir adalah menutup perkiraan prive. Jurnalnya yaitu modal Tuan Budi pada bagian debit senilai Rp100.000, kemudian prive Tuan Budi pada bagian kredit senilai Rp100.000. Nah, ini kalian bisa melihat pencatatan di buku besarnya. Pada buku besar perkiraan kas, saldonya tetap yaitu sebesar Rp3.354.000. Kemudian yang kedua, buku besar perkiraan piutang dagang juga saldonya tetap Rp200.000 pada bagian debit. Kemudian yang ketiga ini ada perlengkapan, saldonya juga tetap pada bagian debit Rp50.000. Lalu sewa dibayar di muka, saldonya juga tetap senilai Rp80.000 pada bagian debit. Kemudian peralatan servis ini juga saldonya tetap pada bagian debit senilai Rp900.000. Lalu ada akumulasi penyusutan, ini juga saldonya tetap pada bagian kredit senilai Rp25.000. Lalu ada hutang bank, ini juga saldonya tetap pada bagian kredit Rp3 juta. Lalu ada hutang gaji, ini juga saldonya tetap senilai Rp18.000. Lalu selanjutnya ada hutang bunga, ini juga saldonya tetap senilai Rp4.000 pada bagian kredit. Lalu ada modal Tuan Budi, ini setelah penutupan saldonya menjadi Rp1.537.000 pada bagian kredit, karena tadi sudah ditambah dengan laba bersih dan dikurangi dengan prive. Selanjutnya ini prive Tuan Budi, setelah penutupan saldonya menjadi 0. Lalu ada pendapatan jasa servis, setelah adanya jurnal penutupan tadi saldonya juga menjadi 0. Beban gaji setelah penutupan juga saldonya menjadi 0. Beban perlengkapan juga menjadi 0. Lalu beban sewa, beban pensutan juga sama, saldonya menjadi 0. Beban bunga, beban serba-serbi juga saldonya menjadi 0. Yang terakhir ini adalah perkiraan atau akun ikhtisar laba rugi. Saldonya menjadi 0 karena tadi sudah ada jurnal penutup, yaitu untuk menutup beban dan laba, seperti itu. Nah, setelah kita menyusun semua jurnal penutup dan sudah diposting ke buku besar masing-masing, kita akan menyusun yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Apa sih itu? Jadi neraca saldo setelah penutupan itu neraca yang berisi di dalamnya itu saldo-saldo akun real seperti aset, utang, lalu modal. Karena akun-akun nominal atau akun-akun sementara ini sudah saldonya menjadi 0 setelah penutupan, seperti itu. Lalu tujuan adanya penyusunan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode selanjutnya. Nah, saldo-saldo untuk mengisi neraca saldo setelah penutupan ini bisa diambil atau didapat dari saldo-saldo di buku besar setelah kita memposting jurnal penutup ke buku besar tersebut. Nah, nanti saldo-saldonya itu kita susun jadilah atau kita dapat menyebutnya dengan neraca saldo setelah penutupan. Ini kalian bisa lihat contoh dari neraca saldo setelah penutupan, atau bahasa asingnya atau istilah asingnya disebut dengan post closing trial balance.
Jadi, pada neraca saldo setelah penutupan, akun-akun yang terdapat di dalamnya hanya akun real, yaitu aset, utang, dan modal, karena akun-akun nominal atau akun sementara seperti pendapatan, beban, dan prive itu saldonya sudah dinolkan, seperti itu. Nah, kita sudah belajar mengenai jurnal penutup. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai jurnal pembalik atau reversing entries. Apa sih jurnal pembalik atau reversing entries itu? Jurnal pembalik merupakan jurnal yang dibuat pada awal tahun suatu periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Namun yang kalian perlu ingat, tidak semua jurnal penyesuaian itu dibalik. Nanti Ibu akan jelaskan jurnal penyesuaian apa saja yang dibalik pada awal periode. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan apa sih fungsi disusunnya jurnal pembalik. Yang pertama, untuk mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru atau periode selanjutnya. Yang kedua, untuk menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi selanjutnya. Yang terakhir, untuk meminimalkan atau meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Nah, Ibu akan jelaskan jurnal penyesuaian apa saja yang harus dibalik pada awal periode. Yang pertama, ada beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, ada beban dibayar di muka apabila beban tersebut dicatat sebagai beban dalam jurnal penyesuaian. Yang ketiga, ada pendapatan yang masih harus diterima. Yang keempat, ada pendapatan diterima di muka apabila pendapatan tersebut dicatat sebagai pendapatan. Lalu yang terakhir ada pemakaian atas perlengkapan jika dalam ayat jurnal penyesuaian dicatat sebagai beban. Nah, kalian bisa lihat bahwa beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang masih harus dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode selanjutnya. Nah, contoh dari beban yang masih harus dibayar, ini ada beban gaji, beban bunga, dan lain sebagainya. Untuk pencatatan jurnalnya, bisa kalian lihat contohnya, ketika jurnal penyesuaian itu pada bagian debit beban gaji senilai Rp105.000, kemudian pada bagian kredit akun utang gaji senilai Rp105.000, maka pada periode berikutnya akan dibentuk jurnal pembalik pada tanggal 1 bulan 1 tahun selanjutnya. Untuk bagian debitnya itu akun utang gaji dan juga pada bagian kreditnya beban gaji senilai Rp105.000. Yang kedua, ada beban dibayar di muka, yaitu beban yang sudah dibayarkan namun belum tercatat sebagai beban pada periode tersebut. Misalnya, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat contoh ketika penyusunan jurnal penyesuaiannya. Pada bagian debit, asuransi dibayar di muka senilai Rp250.000. Kemudian pada bagian kredit, beban asuransi sebesar Rp205.000. Lalu untuk penyusunan jurnal pembaliknya pada tanggal 1 bulan 1, itu beban asuransi diletakkan pada bagian debit senilai Rp250.000 dan akun asuransi dibayar di muka diletakkan pada bagian kredit senilai Rp250.000. Yang ketiga yaitu pendapatan yang masih akan diterima. Merupakan pendapatan yang sudah diperoleh dan menjadi hak perusahaan
tetapi belum diterima dan belum dicatat sampai akhir periode. Untuk contoh penyusunan jurnal penyesuaiannya tanggal 31, sewa masih harus diterima sebesar Rp150.000, kemudian pendapatan sewa sebesar Rp150.000. Lalu untuk penyusunan jurnal pembaliknya, pendapatan sewa diletakkan pada sebelah debit setelah sebesar Rp150.000 dan akun sewa yang masih harus diterima sebesar Rp150.000 diletakkan pada bagian kredit. Yang terakhir yaitu pendapatan diterima di muka, merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi tetapi manfaat atau penggunaannya belum digunakan dan baru akan dirasakan pada periode-periode yang akan datang. Nah, kalian bisa lihat contohnya. Untuk penyusunan jurnal penyesuaiannya, akun pendapatan diterima di muka pada bagian debit sebesar Rp250.000, lalu akun pendapatan sewa Rp250.000 di sebelah kredit. Lalu untuk penyusunan jurnal pembaliknya, akun pendapatan sewa diganti atau dibalik pada bagian debit senilai Rp250.000 dan akun pendapatan diterima di muka diletakkan pada bagian kredit sebesar Rp250.000. Ibu telah selesai menyampaikan materi mengenai jurnal penutup dan juga jurnal pembalik. Sebelum mengakhiri, Ibu akan sedikit menyimpulkan mengenai materi hari ini bahwa jurnal penutup merupakan jurnal yang digunakan untuk menutup atau menolkan saldo akun nominal. Nah, yang perlu ditutup itu ada akun pendapatan, akun beban, saldo laba atau rugi, kemudian yang terakhir ada prive. Sementara jurnal pembalik merupakan jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Nah, jurnal penyesuaian yang harus dibalik itu ada 5. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, beban dibayar di muka. Yang ketiga adalah pendapatan yang masih harus diterima. Yang keempat ada pendapatan diterima di muka. Dan yang terakhir adalah pemakaian atas perlengkapan. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi kali ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.